Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada chapter 2 ini, saya akan menjelaskan tentang etika, tanggung jawab, dan penerimaan klien. Yang pertama yaitu prinsip dasar etika profesi. Kode etik atau akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Profesional dan Etika Akuntansi adalah tanggung jawab setiap anggota profesi akuntansi untuk bertindak untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Dalam konteks ini, publik merujuk pada klien, penyedia kredit, pemerintah, pemberi kerja, karyawan, investor, komunitas bisnis, komunitas keuangan, dan lainnya yang mengandalkan pekerjaan yang dihasilkan oleh anggota badan profesional. Integritas. Integritas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Untuk berperilaku dengan integritas, anggota tidak boleh secara sengaja terkait dengan laporan, pengembalian, komunikasi, atau informasi lain, di mana anggota percaya bahwa informasi tersebut berisi pernyataan material yang salah atau menyesatkan, berisi pernyataan atau informasi yang diberikan secara sembarangan, atau menghilangkan atau mengaburkan informasi yang perlu disertakan jika kelalaian atau ketidakjelasan tersebut akan menyesatkan. Selanjutnya adalah objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak membiarkan perasaan atau prasangka pribadi mereka mempengaruhi penilaian profesional mereka. Anggota harus tidak memihak, tidak membiarkan konflik kepentingan atau pengaruh orang lain mengganggu proses keputusan mereka. Ketika seorang anggota yakin bahwa objektivitas mereka sedang terganggu, mereka harus menghentikan layanan yang relevan. Selanjutnya adalah kompetensi profesional dan kehati-hatian. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota mempertahankan pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang disyaratkan oleh badan profesional. Anggota harus mencapai tingkat kompetensi dan mengikuti perkembangan terbaru dalam peraturan dan standar. Pencapaian kompetensi berasal dari pendidikan dan pengalaman kerja. Kompetensi dipertahankan melalui pendidikan berkelanjutan dan pengalaman kerja. Selanjutnya adalah kerahasiaan. Kerahasiaan ini mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional menahan diri untuk tidak mengungkapkan informasi kepada orang di luar tempat kerja mereka yang dipelajari sebagai hasil dari pekerjaan mereka. Anggota harus menjaga kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosial. Yang dimaksud dalam lingkungan sosial ini seperti lingkungan tempat tinggal mereka, keluarga mereka, ataupun lainnya. Anggota juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan informasi yang tidak tersedia untuk umum, yang diperoleh dari hasil dari pekerjaan mereka, yang digunakan untuk kepentingan orang lain. Ketika memutuskan apakah akan mengungkapkan informasi rahasia, anggota harus mempertimbangkan apakah kepentingan semua pihak dapat dirugikan, apakah semua informasi yang relevan diketahui dan didukung sejauh dapat diterapkan. Ketika situasi melibatkan fakta yang tidak berdasar, informasi yang tidak lengkap atau kesimpulan yang tidak berdasar, pertimbangan profesional harus digunakan dalam menentukan jenis pengungkapan yang akan dilakukan jika ada, jenis komunikasi yang diharapkan dan kepada siapa komunikasi itu ditujukan, dan yang terakhir, apakah pihak yang dituju komunikasi adalah penerima yang tepat. Selanjutnya adalah perilaku profesional.
Perilaku profesional mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional mematuhi peraturan dan perundang-undangan dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi. Anggota harus jujur dalam mewakili klien, tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan, tidak boleh mengklaim memiliki kualifikasi yang mereka tidak memilikinya, tidak boleh mengklaim telah memperoleh pengalaman di mana mereka tidak memperoleh pengalaman tersebut, dan yang terakhir, anggota tidak boleh merendahkan kualitas pekerjaan yang dihasilkan oleh orang lain atau mempertanyakan reputasi mereka. Gambaran umum dari proses yang dapat digunakan oleh anggota yang perlu menyelesaikan konflik, proses yang disarankan adalah mengumpulkan semua fakta yang relevan, pertimbangkan masalah etika yang terlibat, mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan masalah tersebut, menetapkan prosedur untuk menangani masalah tersebut, dan yang terakhir yaitu pertimbangkan tindakan alternatif. Selanjutnya adalah kebebasan. Kebebasan ini artinya yaitu bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Independensi adalah fundamental untuk setiap audit dan harus ditaati oleh setiap auditor perusahaan yang terdaftar. Bentuk kebebasan. Yang pertama yaitu kebebasan pemikiran adalah kemampuan untuk bertindak dengan integritas, objektivitas, dan skeptisme profesional. Hal ini adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang bebas dari bias atau bayangan, keyakinan pribadi, dan tekanan dari klien. Kebebasan pemikiran juga disebut sebagai kebebasan yang sebenarnya. Selanjutnya adalah kebebasan dalam berpenampilan. Adalah keyakinan bahwa kebebasan pikiran telah tercapai. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan independensi mereka baik dalam pikiran maupun penampilan. Tanggung jawab setiap auditor untuk mempertimbangkan potensi ancaman terhadap independensi mereka dan untuk mencari pengamanan yang sesuai untuk mengurangi ancaman tersebut sejauh mungkin. Pendekatan kerangka kerja konseptual yang diterapkan oleh anggota badan profesional ini digunakan untuk yang pertama, mengidentifikasi ancaman terhadap kebebasan, yang kedua, mengevaluasi signifikansi dari ancaman yang diidentifikasi, dan yang terakhir, menerapkan pengamanan bila perlu untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima. Ancaman terhadap kebebasan. Yang pertama adalah ancaman kepentingan pribadi. Ancaman ini biasanya mengacu pada ancaman yang memang bersifat pribadi dan dapat terjadi saat kantor akuntan atau stafnya ini memiliki kepentingan pada klien audit. Contohnya, anggota tim asuransi yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien asuransi, atau sebuah perusahaan yang memiliki ketergantungan yang tidak semestinya pada total biaya dari klien. Yang selanjutnya adalah ancaman ulasan diri. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika tim jaminan perlu membentuk opini tentang pekerjaan mereka sendiri atau pekerjaan yang dilakukan orang lain di perusahaan mereka. Contohnya, seorang anggota tim jaminan yang baru-baru ini menjadi seorang direktur, atau seorang anggota tim jaminan yang sedang dipekerjakan oleh klien dalam suatu posisi yang memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Next, ancaman advokasi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika kantor atau staf asuransi bertindak atas nama klien asuransinya. Contohnya, perusahaan yang mempromosikan saham klien audit
Yang kedua, anggota yang bertindak sebagai advokat atas nama klien audit dalam litigasi atau sengketa dengan pihak ketiga. Yang keempat, ancaman keakraban. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika ada hubungan dekat atau berkembang antara perusahaan jaminan dan klien atau antara anggota tim jaminan dan direktur atau pada karyawan klien. Akibatnya, tim ini menjadi terlalu peka terhadap kebutuhan klien dan kehilangan objektivitasnya. Contohnya, direktur atau pejabat klien atau karyawan yang dalam posisi untuk memberikan pengaruh signifikan atas materi pokok perikatan yang baru-baru ini menjabat sebagai rekan perikatan, atau personel senior yang memiliki hubungan lama dengan klien jaminan. Yang terakhir, ancaman intimidasi. Ancaman ini mengacu pada ancaman yang dapat terjadi ketika anggota tim jaminan merasa terancam oleh staf atau direktur klien. Akibatnya, anggota tim assurance tidak dapat bertindak secara objektif karena percaya bahwa jika mereka melakukannya, mungkin ada konsekuensi yang negatif berdasarkan ancaman yang mereka terima. Contohnya, perusahaan diancam dengan pemecatan dari keterlibatan klien, atau perusahaan yang ditekan untuk mengurangi secara tidak tepat tingkat pekerjaan yang dilakukan untuk mengurangi biaya. Pengamanan kebebasan. Pengamanan kebebasan adalah mekanisme yang telah dikembangkan oleh profesi akuntansi, legislator, regulator, klien, dan kantor akuntan. Yang kedua yaitu pengamanan yang dibuat oleh klien. Klien dapat menerapkan mekanisme yang sesuai yang akan mengurangi ancaman terhadap kebebasan. Mereka dapat menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang sesuai, seperti pembentukan komite audit untuk diskusi tentang peran komite audit yang menjadi penghubung antara mitra asuransi dan manajemen untuk meningkatkan independensi. Selanjutnya yaitu pengamanan yang dibuat oleh firma akuntansi. Perusahaan memiliki penerimaan klien dan prosedur lanjutan untuk memastikan bahwa mereka mengidentifikasi setiap ancaman terhadap kebebasan secara tepat waktu. Perusahaan memiliki kebijakan rotasi mitra untuk meningkatkan independensi mitra audit. Mereka juga memiliki kebijakan peer review di mana mitra audit meninjau file kerja mitra lain dan memberikan komentar atau umpan balik. Pengamanan ini dapat mengurangi tetapi tidak menghilangkan ancaman terhadap kebebasan. Untuk memastikan efektivitas pengamanan ini, kantor akuntan harus memastikan bahwa kebijakan dan mekanisme yang ditetapkan bekerja secara efektif. Hubungan auditor dengan orang lain. Yang pertama yaitu auditor dan pemegang saham. Laporan audit di sini ditujukan kepada pemegang saham, terkadang yang disebut sebagai anggota perusahaan yang diaudit. Pemegang saham mengandalkan laporan audit dan opini yang terkandung di laporan tersebut untuk menginformasikan kepada mereka tentang keandalan informasi yang diberikan oleh manajemen perusahaan dalam laporan keuangan. Pemegang saham bertanggung jawab atas pengangkatan dan pemberhentian auditor perusahaan mereka. Selanjutnya, auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan manajemennya. Hal ini merupakan peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan untuk menguntungkan pemegang saham. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran direktur eksekutif dan non-eksekutif. Dalam pernyataannya, direksi menunjukkan kepada pemegang saham apakah mereka yakin bahwa laporan keuangan
dan catatan yang menyertainya sesuai dengan standar akuntansi dan undang-undang korporasi yang benar dan adil. Selain itu, apakah perusahaan akan dapat membayar utangnya ketika jatuh tempo? Anggota eksekutif memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang perusahaan dan cara kerjanya, sedangkan anggota non-eksekutif adalah perwakilan pemegang saham yang lebih baik karena mereka bukan karyawan perusahaan dan mereka tidak memihak dalam berurusan dengan manajemen. Selanjutnya yaitu auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Komite audit bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal mereka memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Menjaga integritas pelaporan perusahaan mencakup rekomendasi. Berikut untuk entitas yang terdaftar. Yang pertama yaitu, Dewan Direksi dari entitas yang terdaftar harus membentuk komite audit. Yang kedua, komite audit harus memiliki struktur yang sedemikian rupa. Ini termasuk memiliki setidaknya 3 anggota. Semuanya adalah direktur non-eksekutif dan mayoritas diantaranya adalah direktur independen, diketuai oleh direktur independen yang bukan merupakan ketua dewan direksi. Yang ketiga yaitu dewan direksi harus mengungkapkan piagam komite audit, kualifikasi, dan pengalaman yang relevan dari anggota komite audit. Yang terakhir, jika entitas yang terdaftar tidak memiliki komite audit, ia harus mengungkapkan fakta tersebut dan proses yang ada untuk memverifikasi secara independen dan menjaga integritas pelaporan perusahaannya, termasuk dalam proses yang digunakan untuk menunjuk dan menghapus firma audit eksternal dan memastikan rotasi tepat waktu dari rekan kerja perikatan audit. Dari perspektif audit, penting bahwa komite audit harus independen dari sisa dewan direksi dan fungsi pelaporan keuangan. Komite audit sebaiknya hanya terdiri dari direktur non-eksekutif dengan mayoritas juga independen. Selanjutnya, auditor dan auditor internal. Peran audit internal dan auditor internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Idealnya sih komite audit. Auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, sehingga fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, audit eksternal dapat mempertimbangkannya untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Jika auditor eksternal bermaksud untuk menggunakan pekerjaan fungsi audit internal, mereka harus mempertimbangkan berbagai karakteristik audit internal. Nah, ini adalah karakteristik dari audit internal. Yang pertama, objektivitas. Objektivitas mengacu pada bagaimana fungsi audit internal sesuai dengan struktur organisasi klien. Yang kedua yaitu kompetensi teknis. Ini mengacu pada keterampilan, pelatihan, dan kemampuan tim audit internal. Yang ketiga, kecermatan profesional, mengacu pada dokumentasi, perencanaan, dan pengawasan fungsi audit internal. Yang terakhir yaitu komunikasi. Komunikasi yang terjadi antara auditor internal dan eksternal dicapai melalui penjadwalan rapat rutin. Auditor eksternal memiliki akses ke dokumentasi audit internal sesuai kebutuhan, dan auditor eksternal yang menginformasikan kepada audit internal tentang masalah apapun yang mempengaruhi pekerjaan mereka yang timbul selama pelaksanaan
audit eksternal. Auditor eksternal dan internal harus bebas berkomunikasi tanpa campur tangan dari manajemen. Selanjutnya adalah kewajiban hukum. Berdasarkan Undang-Undang TOR, untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, harus ditetapkan bahwa tugas kehati-hatian dimiliki oleh auditor, ada pelanggaran tugas perawatan, dan kerugian yang diderita sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. Hukum TOR adalah badan hak, kewajiban, dan pemulihan yang diterapkan oleh pengadilan dalam proses perdata untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang menderita kerugian dari tindakan orang lain. Orang yang menderita kerugian dikenal sebagai penggugat, dan orang yang dituduh atau yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut dikenal sebagai tergugat. Tanggung jawab hukum kepada klien. Tugas auditor untuk menjaga klien mereka telah ditetapkan melalui hukum. Dalam kasus ini, definisi perawatan dan keterampilan yang wajar telah berubah seiring waktu untuk mencerminkan pembentukan dan perubahan dalam standar profesional. Untuk membuktikan bahwa auditor telah lalai, penggugat, baik klien ataupun pihak ketiga, harus menetapkan bahwa auditor melanggar kewajiban perawatan kepada klien mereka yang tersirat dalam menyetujui untuk bertindak sebagai auditor dan dibuat eksplisit dalam surat perikat. Selanjutnya, kelalaian kontributif. Direktur berhak untuk mendelegasikan kepada orang lain persiapan pembukuan dan akun serta menjalankan urusan keseharian perusahaan. Untuk memahami informasi itu dan menerapkan pemikiran ingin tahu pada tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab tersebut timbul dalam proses pengesahan dan persetujuan laporan keuangan ini. Karena sifat dan kepentingannya, direktur harus memahami dan berfokus pada isi laporan keuangan. Dan jika perlu, mereka dapat meminta keterangan lebih lanjut jika hal-hal yang diungkapkan dalam laporan keuangan ini memerlukan permintaan keterangan tersebut. Direktur tidak dapat menggantikan ketergantungan pada nasihat manajemen untuk perhatian dan pemeriksaan mereka sendiri atas masalah penting yang secara khusus berada dalam tanggung jawab dewan, seperti kewajiban pelaporan. Undang-undang tersebut menempatkan dewan dan setiap direktur tugas khusus untuk menyetujui laporan keuangan. Akibatnya, setiap anggota dewan diberi tanggung jawab untuk memperhatikan dan fokus pada akun ini, dan dalam keadaan ini tidak dapat mendelegasikan atau melepaskan tanggung jawab tersebut kepada orang lain. Selanjutnya, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Mereka harus bergantung pada undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka memiliki asosiasi. Sementara itu, pihak ketiga harus membuktikan kelalaian auditor dan bahwa mereka menderita kerugian sebagai akibat dari kelalaian tersebut. Tantangan utama bagi pihak ketiga adalah menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban untuk menjaga mereka. Metode telah diusulkan untuk membatasi kewajiban auditor, termasuk pembatasan yang diatur dan pengenalan kewajiban proporsional. Sistem pertanggungjawaban proporsional telah diperkenalkan. Sistem ini untuk mengurangi sejauh mana auditor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Saat ini, auditor harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas kelalaian. Kewajiban kehati-hatian harus ada. Auditor harus lebih dari cukup dapat diduga bahwa pihak ketiga akan mengandalkan laporan audit
auditor harus berusaha membujuk pihak ketiga untuk melakukan suatu bentuk tindakan atau tidak bertindak atau mengetahui bahwa nasihat mereka akan digunakan dalam kaitannya dengan transaksi tertentu, tugas perawatan dilanggar, dan yang terakhir kerusakan yang dapat diukur akibat pelanggaran kewajiban. Penghindaran litigasi. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari litigasi, yaitu yang pertama, memperkerjakan staf yang kompeten, yang kedua, melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur, yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika, yang keempat, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit, yang kelima, menerapkan kebijakan dan prosedur. Di sini, auditor harus memastikan bahwa prosedur yang sesuai diikuti saat menerima klien baru, staf yang sesuai dialokasikan untuk klien, kemudian masalah etika dan independensi diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu, kemudian semua pekerjaan didokumentasikan dengan lengkap, dan yang terakhir bukti yang memadai dan tepat dikumpulkan sebelum membuat opini. Selanjutnya, bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit dan menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien dalam audit tahun sebelumnya. Keputusan penerimaan dan kelanjutannya klien. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Langkah pertama melibatkan penilaian integritas klien. Auditor dapat mempertimbangkan yang pertama yaitu reputasi klien, manajemen, direktur, dan pemangku kepentingan utamanya. Kemudian alasan yang diberikan untuk berpindah firma audit, atau sikap klien terhadap eksposur dan manajemen resiko. Yang selanjutnya, sebelum menerima klien, mereka harus mempertimbangkan untuk setiap ancaman terhadap kepatuhan dengan prinsip-prinsip dasar etika profesional. Kemudian, untuk memastikan bahwa itu independen dari calon klien dan melanjutkan klien, perusahaan audit harus meninjau ancaman terhadap independensi yang dijelaskan sebelumnya dan memastikan bahwa pengamanan diberlakukan untuk membatasi atau menghapus ancaman itu. Tahap terakhir dalam proses penerimaan dan keputusan keberlanjutan klien yaitu melibatkan persiapan surat perikatan. Surat perikatan disiapkan oleh auditor dan diakui oleh klien sebelum audit dimulai. Ini adalah bentuk kontrak antara auditor dan klien mereka. Tujuan dari surat perikatan ini adalah untuk menjelaskan ketentuan perikatan audit, untuk menghindari kesalahpahaman antara auditor dan klien mereka. Surat ini juga menjelaskan tentang ruang lingkup audit, waktu penyelesaian berbagai aspek audit, ikhtisar tanggung jawab klien, pertimbangan kebebasan dan biaya. Terima kasih. Sekian dari bab ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.